malam Bapak Ibu sekalian yang terkasih dalam Tuhan. Pada malam hari ini saya akan membacakan firman Tuhan yang terambil dari Lukas pasal 4 ayatnya yang ke-35. Tetapi Yesus menghadiknya katanya, "Diam, keluarlah daripadanya." Dan setan itu pun menghempaskan orang itu ke tengah-tengah orang banyak, lalu keluar daripadanya dan sama sekali tidak menyakitinya. Bapak Ibu sekalian, kisah ini terjadi di dalam rumah ibadat di Kapernaum. Rangkaian perjalanan pelayanan Yesus Kristus saat itu diwarnai dengan begitu banyak gejolak-gejolak dan dinamika-dinamika yang terjadi di lapangan saat Yesus sedang memberikan pengajaran. Perlu kita ketahui Bapak Ibu sekalian, nama Yesus itu sudah mulai tersebar di berbagai daerah saat itu. Sebelum kisah ini, Yesus pun sudah mendatangi daerah Nazaret tempat ia dibesarkan. Nama dia sudah mulai meroket sedikit demi sedikit. Banyak orang yang mulai bertanya-tanya, siapa Yesus ini? Tiba waktunya Bapak Ibu sekalian, Yesus mulai menunjukkan dan mempertunjukkan kepada khalayak orang ramai sedikit demi sedikit tentang siapa dirinya di hadapan mereka. Dalam kisah Yesus dalam rumah ibadat di Kapernaum ini, kejadiannya adalah Yesus sedang mengajar pada waktu itu di Galilea, di dalam rumah ibadat. Dan ketika dia sedang mengajar, Bapak Ibu sekalian, tiba-tiba ada orang yang kerasukan setan. Bapak Ibu, perbandingan yang pertama adalah orang-orang saat itu masih bertanya-tanya tentang siapa Yesus. Tetapi statement dari yang keluar dari orang yang kerasukan setan ini justru menunjukkan bahwa setan atau iblis sudah tahu siapa Yesus itu. Setan atau iblis sudah mengenal siapa Yesus itu. Bahwa dia adalah yang datangnya dari Maha Tinggi, yang mampu dan memiliki kuasa untuk membinasakan mereka. Nah Bapak Ibu, di sini perbandingan yang pertama, orang-orang saat itu belum terlalu mengenal siapa Yesus, tetapi setan atau iblis sudah mengenal siapa Yesus. Dan mereka tahu Yesus itu punya kuasa yang tidak bisa dilawan oleh mereka. Itu yang pertama Bapak Ibu sekalian. Kemudian yang kedua yang ingin dipertunjukkan di dalam kisah ini adalah bahwa kuasa setan dan iblis itu mencengkram, memperbudak, menyakiti, menyusahkan. Tetapi kuasa Yesus menyembuhkan, memulihkan, dan memberikan kehidupan. Kita bisa lihat Bapak Ibu sekalian dari kisah ini, bagaimana kesulitannya dari orang-orang yang dirasuki oleh kuasa kegelapan ini. Mereka akan dibuat seperti orang yang bodoh. Mereka akan dibuat seperti orang yang tidak berdaya. Mereka dibuat seperti orang yang linglung. Mereka diperbudak seperti orang-orang yang benar-benar sengsara. Tetapi kuasa Yesus dipertunjukkan pada kisah ini adalah kuasa yang membebaskan. Kuasa yang memulihkan, memberikan ketenangan, menyembuhkan. Nah Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, di tengah-tengah kisah ini, saya juga merefleksikan bahwa kenapa sih banyak orang yang hari ini tertarik dengan kuasa-kuasa kegelapan di tengah-tengah mereka menjalani kehidupan yang mungkin sangat sulit. Ada tawaran-tawaran, ajakan-ajakan, oh di tempat sana bisa menolongmu. Ada ajakan-ajakan, oh di sana kalau kamu berdoa di sana maka kamu akan cepat kaya. Kamu akan mendapatkan pertolongan dan berkat. Bapak Ibu sekalian yang terkasih dalam Tuhan, saya percaya bahwa iblis dan setan mampu memberikan berkat. Saya percaya Bapak Ibu sekalian, setan dan iblis itu mampu memperdaya kita dan memberi kita berkat. Tetapi pertanyaan berikutnya, berkat seperti apa yang mereka berikan? Dari pengalaman-pengalaman, dari kisah-kisah yang ada
berkat yang mereka berikan itu adalah berkat yang sementara. Berkat yang sifatnya timbal balik. Berkat yang sifatnya kalau kamu kasih saya akan kasih kamu. Kalau kamu taat kepada saya, menuruti segala yang saya mau, maka saya akan memberikan kamu apa yang kamu inginkan. Tetapi kamu juga harus memberikan apa yang kamu punya untuk saya. Kehidupan kita akan dicengkram oleh kuasa kegelapan. Tetapi kuasa Yesus adalah kuasa yang memulihkan. Berkat yang Tuhan berikan itu bukan berdasarkan apa yang kita berikan kepada Yesus. Berkat yang Tuhan berikan kepada kita bukan semerta-merta karena kita rajin pelayanan, karena kita rajin berkhotbah, karena kita rajin berbuat baik, enggak. Tetapi berkat yang Dia berikan itu sungguh karena Dia mencintai dan mengasihi kita melebihi apapun. Kasih yang Yesus berikan, berkat yang Allah berikan bagi kita bukan berkat yang untung rugi. Kalau kamu kasih saya banyak, saya kasih kamu banyak juga. Enggak. Bukan seperti itu Bapak Ibu sekalian. Tetapi berkat yang Yesus berikan adalah berkat yang benar-benar spesial buat kita. Berkat yang sifatnya kekal Bapak Ibu sekalian. Berkat yang tidak dipengaruhi oleh apapun usaha dan daya yang kita berikan. Tetapi karena murni Ia mengasihimu dan mengasihiku. Berbeda dengan kuasa kegelapan dan setan atau iblis. Mereka memberikan karena ada maksud tertentu. Tetapi Yesus memberikan semuanya karena memang Dia cinta buat engkau dan saya. Kalau hari ini hidupmu sulit, kalau hari ini hidupmu penuh tantangan dan pergumulan, jangan cari pertolongan lain di luar Kristus. Jangan mengandalkan kuasa-kuasa lain di luar Kristus. Tetapi mari kita serahkan dan andalkan Kristus. Kuasanya mampu memulihkan hidupmu dan memulihkan hidupku. Dia berkatnya mencukupi kehidupan kita bersama. Kiranya Tuhan boleh menolong Bapak Ibu sekalian di dalam kita menapaki hari bersama Tuhan. Kita boleh terus mengandalkan Tuhan dan menolak kuasa-kuasa lain. Jangan berkompromi dengan kuasa-kuasa lain selain di luar Kristus. Amin. Mari kita berdoa Bapak Ibu sekalian. Tuhan, terima kasih buat malam hari ini. Tuhan mengingatkan kami untuk boleh terus mengandalkan Tuhan, untuk boleh terus menyerahkan hidup kami kepada Tuhan. Apapun situasi kehidupan kami mau terus bergantung kepada Engkau. Karena kuasa Engkau saja yang mampu memberikan kami kehidupan, yang mampu menolong kami, yang mampu memberikan kami berkat ya Tuhan dalam kami menjalani kehidupan ini. Jangan biarkan ya Tuhan kami tergoda dengan rayu bujuk, ajakan-ajakan untuk kami percaya kepada kuasa-kuasa lain, mengandalkan kuasa-kuasa kegelapan lain, sehingga semakin membuat kehidupan kami hancur ya Tuhan. Semakin membuat kehidupan kami tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kami berdoa, menyerahkan setiap kehidupan kami, setiap anggota jemaat kami ya Tuhan yang sedang bergumul, berbeban berat, kiranya Tuhan boleh menolong mereka satu persatu. Dan sebentar kami akan istirahat, kiranya Tuhan boleh menolong, sehingga esok hari kami boleh bangun dalam keadaan sehat. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.